Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'ul hawa wa innahu yudilluka an sabilih. Shadaqallahul azim. Janganlah kamu ikuti keinginanmu semaunya, sebab itu akan membuatmu sesat dari jalan kebenaran. Surat 38 ayat ke-26. Kaum muslimin jamaah Zuhur yang dimuliakan, tantangan kehidupan terus semakin berat, baik tantangan itu dari luar maupun tantangan dari dalam. Kuliah Zuhur kita lebih melihat kepada tantangan dari dalam, bahwa kehidupan yang memungkinkan orang dapat melakukan apa saja, mengumpulkan berapapun jumlahnya, yang disebut dengan era kebebasan hari ini, ternyata tidak selalu membawa manfaat. Islam sebagai agama memberikan bimbingan yang lebih menempatkan kehidupan ini secara lebih adil, lebih seimbang, dan lebih bisa menempatkan kehidupan sebagai sesuatu yang wajar dan patut. Maka peringatan Al-Quran tentang bagaimana mestinya kita tetap berada di jalan yang benar, kita tidak terjebak pada jalan yang salah, kita tidak berujung dengan kehidupan yang tidak baik, yang buruk. Salah satu peringatan, janganlah kamu ikuti hawa. Hawa artinya keinginan. Bahwa kita punya keinginan, iya. Bahwa manusia dibekali dengan keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, itu adalah kenyataan. Islam mendidik kita jangan mengikuti semaunya keinginan. Kesesatan hari ini itu awalnya dari keinginan yang tanpa terkendali. Akhir-akhir ini kita miris masyarakat yang mestinya terkendali karena agamanya, karena negaranya, karena aturan sosial yang ada di dalamnya, adatnya yang bersandi sara, kearifan lokalnya yang baik, tapi yang justru terjadi sepertinya lepas kendali. Tawuran siswa, anak-anak remaja kita, perilaku bejat yang diperlihatkan oleh orang tua kita, perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh yang pegang kuasa. Ini problem yang mestinya menjadi perhatian kita. Kenapa keinginan manusia tidak bisa dikendalikan oleh moral agamanya, oleh moral hukumnya, oleh moral sosialnya? Setidaknya ada 3 penyebab. Penyebab yang pertama, ketika tidak efektifnya
Dari pangkal ayat disebutkan tadi, tidak efektifnya kepemimpinan mengawal keinginan. Bahwa manusia dengan keinginannya ingin menguasai semuanya itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi itu akan memberi mudarat ketika sistem kepemimpinan tidak memberikan dukungan terhadap itu. Nah, oleh karena itu hati-hatilah kita memilih pemimpin. Kalau pemimpin untuk mengendalikan dirinya saja dia tidak mampu, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan masyarakat banyak? Kalau pemimpin telah terjakiti oleh virus hedon, mewah, memperturutkan nafsunya saja tanpa memperhatikan kenyataan yang ada, bagaimana mungkin negeri akan baik? Di faktor nomor 1 yang mempengaruhi baik atau tidak baiknya, rusak atau tidaknya masyarakat itu adalah faktor pemimpin. Tapi pemimpin jangan kita maknai dalam makna yang sempit. Orang yang punya jabatan saja. Kepala keluarga juga pemimpin. Pimpinan-pimpinan masyarakat juga pemimpin. Kepala yang membidangi satu urusan juga pemimpin. Itu faktor nomor 1. Yang kedua, fahkum, faktor hukum. Jadi kepastian hukum, tegaknya hukum, budaya hukum, kepatuhan orang kepada hukum itu menjadi alat kendali sehingga keinginan tidak semaunya. Kalau hukum sudah bolong, hukum tidak ada lagi, apalagi kalau hukum sudah diperjualbelikan, maka dampaknya manusia akan sewenang-wenang. Yang ketiga, baru agama. Jadi 3 hal inilah yang bisa mengendalikan hawa manusia. Orang akan menjadi bersemaharajalela, bahkan menjadi manusia yang ganas bila tidak ada pemimpin yang menjadi teladan, bila tidak ada hukum yang menjadi pembatas, bila tidak ada keyakinan agama yang menjadi remnya. Agamalah yang bisa membuat orang tidak bertindak sewenang-wenangnya karena dia yakin ada pertanggungjawaban akhirat. Oleh karena itu peran rumah ibadah, peran tokoh agama, peran nilai-nilai agama masih diperlukan di dalam mengendalikan keinginan manusia yang semakin tinggi biasanya kedudukan dan pengetahuannya, itu biasanya semakin tinggi pula keinginannya. Poinnya, kerusakan masyarakat berawal dari rusaknya agama, rusaknya hukum, dan rusaknya pemimpin. Oleh karena itu kita punya peluang untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki agama kita melalui pengetahuan, melalui sikap keagamaan, melalui ketaatan beragama, memperbaiki sistem hukum kita, menumbuhkan ketaatan pada budaya hukum yang baik, dan menentukan pilihan-pilihan yang baik. Ketiga-tiganya ini mesti seragam. Hebat betul pimpinan tapi tidak didukung oleh kebudaya kepatuhan masyarakat, tidak didukung oleh umat yang baik, dia menjadi sulit baik. Jadi antara sistem dengan orang ini akan selalu tidak bisa dipisahkan. Kita perlu sistem kepemimpinan yang baik, kita perlu sistem hukum yang baik, tetapi kita perlu juga sistem nilai yang baik, yang apabila itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, semakin hari negeri ini semakin baik.
Mungkin dalam skala besar kita tidak bisa melakukannya, tapi dalam skala kecil kita bisa memulainya. Dari diri kita, dari keluarga kita, kita biasakan agama menjadi nomor satu. Dalam realisasi, dalam kehidupan sehari-hari kita biasakan untuk menghargai sistem hukum yang sudah ada. Sekecil apapun melanggar hukum itu berdampak tidak baik bagi diri dan orang lain. Kemudian kita hargai para pemimpin kita, karena pemimpin adalah imam yang akan menentukan perubahan atau tidak suatu daerah atau satu lingkungan kehidupan. Semoga ayat ini menjadi perhatian kita dan kita tetap semakin baik dari waktu ke waktu. Masjid, rumah ibadah, kemudian negara dan pemimpin, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan yang baik itu pasti berawal dari pemimpin yang baik, dari budaya hukum yang baik, dan dari agama yang teratur sebagai pemberi nilai. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.